Mandal, tarian pembuka halaman. Kumpulan mantra para datu menajamkan lancip bilah besi meramu-ramu kata ke Hyang Batara. Tubuhmu tumbuh terbang Panglima, jiwamu jiwa semesta Panglima. Arung terjun sumber mata air di tebing-tebing lembah gunung turunan bukit turunan datu-datu. Sepanjang masuk kembali ke wadah kerasa sebelum lumuran, saji tumpah melelehkan warna merah menyala sebara-bara. Datanglah bayangmu, datanglah bayangmu, datanglah bayangmu. Lesap ke seluruh urat jiwa-jiwa, lesap ke seluruh urat di raga-raga. Tanah ibu menunggu, tanah ibu menunggu, tanah ibu menunggu. Datanglah dan lesaplah, gemerincing gelang hiang, gemerincing gelang hiang, gemerincing gelang hiang. Bunyi segala alam bunyi, naik merambat di tiang-tiang, semakin tinggi, semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat baca, bagaimana kabar kalian hari ini? Puisi yang saya bacakan tadi adalah salah satu puisi dari antologi puisi Stadium Tangisi. Puisi ini ditulis oleh salah satu tokoh penggerak literasi Banjarbaru, yaitu Bapak Ali Samsudin Arsy. Buat kawan-kawan yang sudah tahu dengan gumam-gumam beliau, pasti tidak asing dengan puisi ini. Oke, sahabat baca, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Ali Samsudin Arsy atau biasa kita panggil Pak Asa. Bagaimana kabarnya Pak Asa hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat. Apa aja nih Pak kegiatan Bapak di masa pandemi seperti ini? Apakah Bapak nulis atau melakukan kreatif-kreatif yang lain? Ya, kita harus mengikuti ya kondisi seperti ini. Yang jelas saya menekankan kata curiga. Jadi curiga terhadap orang lain, curiga terhadap diri sendiri, dan curiga bahwa kita jangan sampai menularkan, curiga juga jangan sampai kita tertular oleh orang lain. Itu dulu untuk suasana yang umum seperti ini. Kegiatan kreatif itu tetap berlangsung. Saya beberapa kali mengirim karya-karya ke luar untuk dijadikan nanti buku antologi bersama. Banyak di luar itu sekarang sudah berhamburan, termasuk di Kindai juga tetap ada kegiatan, walaupun untuk tahun ini kegiatan Kindai fokus pada penerbitan buku itu. Oke teman-teman, perlu diketahui ya, Pak Asa ini salah satu tokoh penggerak literasi di Banjarbaru. Pak Asa ini lahir di Tubau, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Beliau menerbitkan 7 ya Pak ya, buku Gumam Asa, kumpulan cerpen, kumpulan pantun berkait, kumpulan puisi dan esai. Beliau juga banyak sekali menerima penghargaan, diantaranya adalah dari Gubernur Kalsel, dari Bupati Kota Baru Kalsel, dari Wali Kota Banjarbaru Kalsel, dari Kepala Pusat Bahasa dan Kepala Balai Bahasa Kalsel. Juga mendapat undangan ya Pak ya, wah luar biasa dan sekali. Ya, mendapat undangan dan menghadiri Ubud Writers itu di Bali ya Pak ya. Di Bali juga mengembangkan metode tulisan berpindah tangan dan mengolah sanggar Kindai seni kreatif ya Pak ya. Oke, ini menarik sekali. Mengembangkan metode tulisan berpindah tangan. Nah, itu seperti apa itu Pak? Ya, Tulisannya dipindah. harus cerita sebentar. Oh ya. Awalnya tahun 2005. Jadi sejak 2005 saya melatih anak-anak SD untuk kegiatan tulis menulis. Dari sana itu SD-nya dekat Bati-Bati, ujung Banjarbaru itu sebenarnya. Kalau tidak salah apa itu ya, landasan ulin barat 4 kalau tidak salah.
Di perjalanan ketika ke sekolah itu saya mikir kira-kira apa ini untuk hari ini, karena 1 minggu sekali, dan itu berlangsung sangat lama. Akhirnya saya menemukan metode untuk pembelajaran untuk mempermudah tulisan berpindah tangan. Konsepnya adalah bila ada misalnya ada 10 orang, maka 10 orang itu menyiapkan kertas dan alat tulis. Kertas masing-masing itu diberi nama, tapi tulisan itu nanti atau kertas itu nanti berpindah kepada teman yang lain, berputar. Nah, teman yang lain akan membaca tulisan temannya. Jadi di situ yang dasar dari kegiatan tulisan berpindah tangan. Masing-masing kode bisa menggunakan hitungan supaya ada percepatan, ada proses berpikir yang cepat. Nah, kemudian bisa dikumpulkan, dan itu sudah dilakukan di mana-mana. Bahkan saya di Samarinda tulisan berpindah tangan itu diundang 2 kali dan dinas pendidikan. Pernah juga saya terapkan di Jambi, saya terapkan di Tangerang. Bahkan ketika di Ubud, saya khusus minta event saya untuk di Ubud itu tulisan berpindah. Sahabat baca juga pasti pengen tahu nih Pak, proses Bapak membangun sebuah sanggar Kinda ini pasti banyak sekali naik turunnya apa segala macam. Kinda seni kreatif itu murni biaya sendiri. Jadi penekanannya itu memang karena inisiatif dan bersama teman-teman dari LPM Sukma. Dulu IAIN ya. IAIN. Di situ ada Sari, ada Mahfud, ada Rija, ada Rahim. Kemudian ada juga Staya Darussalam, Staya Al-Falah Darussalam ya, Martapura. Itu ada beberapa orang juga. Saya ajak dari awal, dari konsep bangunan. Jadi belum ada apa-apa nih, tanahnya masih kosong. Bangunannya begini, bahannya nanti ini, bentuk bangunannya nanti seperti ini. Dari awal mereka saya gerakkan untuk ikut terlibat. 2016 dimulai. Saya dapat informasi bahwa di Barabai itu ada bangunan yang seperti itu konsepnya. Kami pergi ke sana, ke atas, ke bukit, ke daerah. Ada di situ orang dari Jakarta yang dalam tanda petik bosan dengan keramaian, lalu dia membangun. Dia ingin kesunyian, dia ingin sepi. Saya lupa namanya. Dia bangun dan mirip bangunannya dengan Kinda sekarang. Bahannya juga dari bambu kalau istilahnya paring batu yang besar dibuatlah seperti opera, permainan opera. Ada panggung, lalu di atas itu nanti ada penonton, bahkan VIP juga ada di situ, bahkan ada operator untuk musik dan cahaya lampu. Nah, kita bangunan itu sampai sekarang masih kuat, masih bertahan saja. Sekarang sudah ditambah lagi dengan ada galang, ada bambu, ada hal yang lain, akar-akaran dan sebagainya. Di dalamnya banyak kami masukkan unsur-unsur ini, alat-alat tradisional dari Banjar, dari lokal. Misalnya di situ ada ringgi, ada lunta juga, lunta juga ada, bahkan ada serakap untuk penangkap ikannya dan hal-hal yang lain lah. Jadi kegiatannya nanti bisa kita uraikan lagi di lainnya. Yang jelas bangunan itu masih bertahan dan sekarang sudah cukup lumayan. Bangunan itu pernah menampung beberapa teman yang dari luar, bahkan teman-teman yang datang kan dekat dengan bandara. Jadi bila ada tamu yang biasanya seperti Raini deh, nah itu kan kegiatan itu saya tampung dulu habis itu, atau saya beritahu bahwa nanti singgah saja di sini atau bermalam atau. Jadi Kinda itu bisa dijadikan tempat singgah ya, beristirahat teman-teman yang dari luar. Kalau mau ke Kalsel terus mau kemana lagi, oke, singgah dulu di Kinda. Kita promosi Kinda juga kan. Idenya memang bangunan itu berkeseimbangan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat kesenian pada dasarnya bisa dilakukan seperti itu. Tidak hanya bersastra ya Pak ya. Banyak hal nanti yang bisa. Sahabat baca, Kinda Seni Kreatif itu merupakan wadah
buat kalian yang ingin banyak belajar Pak ya, berproses bersama juga bisa. Dan kami adakan diskusi, diskusi juga ada yang beberapa malam lagi. Ini dalam minggu ini juga itu ada tampilan pantomim. Wah. Tapi ini dibuat video, jadi pantomim di situ, ada baca puisi juga, diskusi. Bahkan ada acara-acara misalnya melihat momen, misal tahun baru. Sudah ada 2 kali tahun baru, malam tahun baru kami ada acara di sana, diskusi-diskusi. Termasuk yang kalau ini dia kemarin musikalisasi puisi ya, baik dari Bali si Tan Rioi, kemudian juga Devi Sanggar Matahari memberikan workshop musikalisasi puisi. Selain itu, kalau ada teman, ada kelompok-kelompok tertentu yang mau misalnya melaksanakan pertemuan-pertemuan seperti UIN, itu pernah mengadakan dia membentuk organisasi. Jadi di situ sampai 4 malam, 4 siang, 4 malam, 4 hari 4 malam kayak gitu. Ya, fasilitasnya lumayan, walaupun dalam tanda petik seadanya. Jadi bukan fasilitas yang hotel mewah. Tapi justru itu yang membuat sangat menarik Pak, karena dia benar-benar menyatu dengan alam Pak ya. Kita usahakan dari segi bangunannya segala macam sudah benar-benar mengambil dari unsur alam. Suasana itu. Mungkin sahabat baca di rumah ada yang ingin sekali nih Pak bertandang ke Kindai Seni Kreatif, itu boleh kan ya Pak ya? Terbuka, maksudnya terbuka untuk siapa saja. Nah teman-teman nanti alamat dan nanti bisa dibuka di Google. Ya nanti di bawah ya, di box description. Di description box maksudnya. Oke, selanjutnya nih proses berkreatif di Kindai Seni ini banyak sekali Pak ya. Salah satunya nih yang baru keluar adalah antologi puisi bersama Pak ya. Betul. Ini antologi puisi bersama Sayur Mayur. Judulnya Sayur Mayur. Ini menarik sekali karena mengangkat tema sayur-sayuran. Nah ini jarang sekali nih. Jadi saya kemarin baca bukunya dan itu saya berasa berada di depan prasmanan meja makan. Karena banyak sekali. Ada yang oseng-oseng, ada yang sayur asem. Ini menarik. Ini bagaimana Pak ide seperti ini bisa tercetus nih Pak? Ya semuanya ide itu kan kadang-kadang seperti bunyi ting gitu ya, tiba-tiba itu kalau tidak ditangkap. Misalnya Anda ingin menulis biasanya saya akan menjawab, sudah ditulis belum? Belum. Ya udah nggak usah ngomong kamu. Biasanya begitu. Kalau cuma ingin-ingin. Nah, maksudnya ide-ide itu perlu segera ditangkap, perlu segera direalisasikan, kalau perlu dicatat. Jadi setiap ada ide itu catat saja dulu supaya terekam. Oleh sebab itu keterampilan menulis, mendata itu kan perlu juga bagaimana merancang rencana. Alasan untuk Sayur Mayur itu, Kindai pada saat itu saya berpikir ini kan di daerah sentra produksi sayur nih, di landasan Ulin Utara ya, Ulin Utara itu ya, dekat Golok. Nah, kenapa tidak kita buat saja yang bisa nanti dihasilkan oleh Kindai dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, masyarakat yang tadi masyarakatnya lebih banyak ke sayur mayur. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, saya ingat ketika di kampung, ya itu terutama di daerah Hulu Sungai Tengah, kampung saya sendiri, keluarga saya sendiri, bukan orang lain, tiap kali makan itu boleh dikatakan baik pagi, siang, malam lebih banyak tanpa sayur. Ya, nah beda kalau waktu saya kecil. Kalau saya kecil itu saya hidup di Nurudang. Di situ diusahakan terus ada sayur itu ada tuh. Kalau mau bahasa itunya kan ada istilah di sana itu yang bawa apa entah dari itu ada sayur-sayuran itu. Cil, ini sayur nih Cil. Nah ini kangkung nyaman ini musim. Itu sering saya suka sekali dengan logat-logat seperti itu. Dan ingat sekali. Nah itu namanya orang dari masuk laut. Nah itu mengingatkan saya. Tapi saya bandingkan yang di kampung saya tadi. Ya iya makan sayur. Apakah memang sudah terbiasa hidup seperti itu? Nah, saya ingin mencoba mengangkat bahwa sayur mayur ini penting, sangat penting. Nah, selain tadi Kindai berada di sekitar sentra sayur mayur, saya sendiri punya pengalaman ya, yang bisa diangkat untuk sayur mayur secara khusus.
dalam bentuk puisi. Nah, ketika berproses itu banyak sekali teman-teman penulis, ya, teman-teman penulisnya penyair-penyair yang saya kenal di luar, baik di Banjarbaru sendiri, di Kalsel sendiri, dia kesulitan karena ini tantangan. Iya. Yang pertama yang penting ini aja, kata saya, tulis aja apa yang berkaitan dengan sayur. Misalnya satu kata aja, ada kata bayam aja, ya udah kita masukkan aja. Jadi ini sebuah katakanlah dalam tanda kutip eksperimen Iya, eksperimen. Karena harus berlanjut, bukan hanya ini. Ternyata yang kami lanjutkan yang kedua itu adalah puisi bertema kuliner. Kan tidak jauh dari ini juga. Iya. Kuliner itu. Mungkin yang ketiga nanti bisa kembali ke sayur mayur untuk mematangkan. Nah, untuk mematangkan bagaimana menulis atau berproses tentang dunia sayur mayur ini.